Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6951 sampai bab 6952. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6951. Pada saat ini, di dalam halaman pengiriman barang yang dirancang khusus untuk memuat barang-barang untuk kereta, puluhan pekerja sedang bekerja dengan penuh semangat. Ye Chen dan Li Yalin turun ke halaman pengiriman barang di bawah bimbingan orang yang bertanggung jawab, dan bahkan sebelum memasuki pintu, Ye Chen telah memastikan melalui penyelidikan auranya bahwa tidak ada satupun orang di sini yang memiliki kultivasi atau dasar seni bela diri apapun, dan bahwa tidak ada racun di tubuh mereka yang digunakan oleh masyarakat Qin yang rusak untuk mengendalikan anggotanya. Dari anggota masyarakat Qin yang rusak yang pernah berhubungan dengan Ye Chen sejauh ini, tidak peduli seberapa tinggi pangkatnya, semuanya memiliki racun aneh yang ditinggalkan oleh Wu Fei yang di tubuh mereka. Bahkan 4 pangeran agung pun tidak terkecuali dari aturan ini, dan meskipun Ye Chen tidak tahu apakah racun yang sama ada di tubuh 3 tetua agung seperti dalam kasus 4 pangeran agung, setidaknya dia dapat yakin bahwa saat ini 3 tetua agung semuanya mencari kesempatan untuk menyergap diri mereka sendiri di Nigeria, dan mustahil bagi mereka untuk muncul di sini. Oleh karena itu, Ye Chen juga dapat memastikan bahwa tidak ada anggota perkumpulan barang bekas di antara para pekerja yang memuat barang-barang tersebut. Jadi, Ye Chen dan Li Yalin langsung membiarkan orang yang bertanggung jawab itu membawa mereka ke bagian dalam halaman pengiriman barang. Di atas peron, ada sejumlah besar barang dagangan yang dikemas rapat dan bahkan berbingkai kayu ditumpuk, dan para pekerja menggunakan forklift kecil dan kereta dorong untuk mengangkut barang-barang tersebut ke dalam gerbong yang berbeda. Melihat orang yang bertanggung jawab datang dengan 2 orang, para pekerja tampak sedikit terkejut, tetapi tidak seorang pun berani naik dan menyambutnya. Mereka hanya bekerja lebih keras. Setelah Li Yalin bertanya tentang orang yang bertanggung jawab, dia berkata kepada Ye Chen dengan suara rendah, "Tuan Ye, pekerja pemuatan di sini bekerja dalam shift 12 jam 2 shift, 24 jam sehari untuk memuat barang-barang yang akan dikirim di galangan kapal. Mereka mengikuti peraturan untuk memuat semua barang sesuai dengan persyaratan dalam waktu yang ditentukan. Galangan kapal akan memberikan daftar pemuatan kepada orang yang bertanggung jawab, yang tidak termasuk jumlah gerbong dan informasi pengelompokan, hanya jumlah kargo dan jumlah gerbong yang akan dimuat. Para pemuat ini hanya tahu kelompok kargo mana yang akan dimuat ke gerbong mana, seperti apa kargo itu, gerbong mana yang akan membentuk kereta, dan kemana akan dikirim setelah membentuk kereta. Mereka tidak tahu." Setelah jeda, Li Yalin melanjutkan, "Mandor memimpin para pekerja untuk memuat semua gerbong sesuai dengan persyaratan, dan setelah menghitung dan memastikan tidak ada kesalahan, mereka juga harus memasang kunci segel sekali pakai pada pintu yang tertutup, dan kemudian mereka dapat menunggu pengangkutan, dan pihak penerima juga harus memeriksa segel setelah menerima barang, dan kemudian memastikan tidak ada kesalahan sebelum mereka membuka segel dan menghitung barang." Ye Chen mengangguk. Di rel di kedua sisi peron, ada banyak gerbong tertutup dengan kode yang disemprotkan di atasnya yang diparkir, setidaknya 60 hingga 70 bagian dalam pandangan sepintas. Jadi dia bertanya kepada Li Yalin, yang mana dari ini adalah barang Duk Mining. Li Yalin mengeluarkan rencana pengangkutan besok, menemukan informasi gerbong Duk Mining, dan berkata kepada Ye Chen, "Informasi dari 20 gerbong Duk Mining semuanya ada di sini, jadi kita dapat mencocokkannya satu persatu." Ye Chen mengangguk, dan bersama dengan Li Yalin,
dia memimpin orang yang bertanggung jawab untuk mulai memeriksa nomor gerbong dan segera menemukan beberapa gerbong yang sedang dimuat. Dengan orang yang bertanggung jawab di sisinya, Ye Chen dan Li Yalin kemudian berjalan dengan cepat untuk melihat beberapa gerbong ini dimuat sekitar setengah jalan. Sebagian besar barang dikemas dalam kotak kardus yang hampir menutupi area seluas 1 meter persegi dan tingginya sekitar 2 meter. Bagian luar kotak kardus dilindungi oleh bingkai kayu khusus. Li Yalin langsung mengenali logo pada kemasannya dan berkata kepada Ye Chen, "Ini adalah Viril, perusahaan Amerika yang mengkhususkan diri dalam produksi peralatan pencitraan termal, dianggap sebagai pemimpin global, dan peralatan mereka lebih dari sekadar pencitraan termal, ada juga berbagai perangkat penglihatan malam dan drone." Ye Chen melirik, ada lebih dari 10 hingga 20 kotak yang dicetak dengan logo Viril saja. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah mereka membutuhkan peralatan penglihatan malam dan inframerah dalam jumlah besar. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6952. Li Yalin berkata, Duk Mining mencakup area yang sangat luas. Jika Anda benar-benar ingin melakukan pemantauan inframerah dan pencitraan termal tubuh, Anda mungkin benar-benar harus memiliki begitu banyak peralatan, dan untuk membangun sistem keamanan yang besar, tidak seperti rumah untuk membeli beberapa kamera nirkabel, listrik yang terhubung ke jaringan nirkabel pada saluran, sistem keamanan tidak mungkin hanya menjadi peralatan ujung depan, proyek peralatan ujung belakang jauh lebih besar. Umumnya sebuah bangunan di berbagai probe pemantauan menjadi ratusan unit, pemeliharaan ratusan kamera ini memerlukan ruang server terpisah, masing-masing membutuhkan rata-rata ratusan meter kabel yang terhubung ke ruang server, tetapi juga perlu membangun berbagai peralatan switching untuk menghubungkannya, dan kemudian dengan sistem kontrol, sistem penyimpanan, volume ini akan sangat mengesankan. Sambil berkata demikian, dia melihat tumpukan barang lain yang menunggu untuk dimuat, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, lihat, tumpukan ini adalah barang-barang Seagate. Seagate juga merupakan perusahaan Amerika yang utamanya memproduksi peralatan penyimpanan. Di sini peralatan penyimpanan saja dihitung dalam ton, dan Pantek juga merupakan merek kabel jaringan Amerika. Sepertinya kereta ini memuat semua kabel jaringan, dan itu mencakup beberapa kilometer wilayah. Saya tidak dapat membayangkan kabelnya saja." Selanjutnya, Li Yalin dan Ye Chen juga menyapu barang-barang di kompartemen lain, yang pada dasarnya adalah semua merek utama di bidang keamanan. Setelah memeriksa, Ye Chen pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa Duk Mining belum membangun sistem pemantauan yang kuat, tetapi tumpukan peralatan ini dianggap sebagai uang haram. Sedikit dari tumpukan peralatan ini tiba dan mulai digunakan dalam jarak beberapa kilometer di sekitar Duk Mining. Seekor burung pipit yang terbang lewat akan ditemukan oleh peralatan tersebut. Jadi, Ye Chen berkata kepada Li Yalin, "Inspektur Li, suruh AI mengambil detail transaksi antara Moore Trade dan Villiers Group itu, dan lihat apakah mereka dapat menemukan daftar peralatannya." Li Yalin berkata, "Seharusnya tidak menjadi masalah, tunggu sebentar, aku akan melakukannya." Bagi AI, meretas sistem tidaklah sulit. Ia dapat menemukan semua celah di situs web atau server dalam waktu sesingkat-singkatnya, lalu dengan cepat menemukan data yang diinginkan pengguna. Tak lama kemudian, sistem AI mendapat informasi. Ia memperoleh detail transaksi antara Felicity dan perdagangan Moore melalui celah kecil di server Felicity. Dalam detailnya, ada ribuan perangkat pencitraan termal dan penglihatan malam yang terpasang tetap. Selain itu, ada 1000 set perangkat genggam tunggal,
dan bahkan radar peringatan hidup tercanggih mereka ada dalam daftar pengadaan yang seharusnya menjadi perangkat terkuat di bidang sipil saat ini, dan mereka telah mendapatkan 6 set sekaligus. Setelah Ye Chen selesai membaca daftar itu, dia berkata kepada Li Yalin, "Sepertinya kita tiba di waktu yang tepat. Duk Mining belum menyiapkan sistem keamanan ini. Memanfaatkan kenyataan ini, aku akan menyusup melalui rel kereta besok, dan setelah aku masuk, aku akan memikirkan cara untuk menerobos dari dalam mereka." Li Yalin berkata, "Tuan Ye, kami berdua tidak memiliki pembantu di seluruh Casablanca. Sudah sangat sulit bagimu untuk menangani kediaman Deadman yang begitu besar sendirian, dan aku khawatir pemindahan skala besar berikutnya akan sangat melelahkan jika kamu tidak memiliki pembantu." Ye Chen berkata, "Masalah pemindahan massal belum bisa terburu-buru. Aku harus masuk dulu untuk melihat dengan tepat seperti apa situasinya. Jika aku dapat mengendalikan situasinya, maka aku dapat perlahan memikirkan solusi berdasarkan situasi yang sebenarnya." Mengatakan hal itu, Ye Chen menambahkan, "Faktanya, akhir-akhir ini, pengiriman Yesus selalu memiliki kapal yang datang dan pergi dari pelabuhan Casablanca. Tetapi Duk Mining terlalu jauh dari pelabuhan, dan saya memeriksa, tampaknya beberapa kapal militer Maroko juga berlabuh di pelabuhan Casablanca. Memindahkan beberapa ribu orang keluar dari negara itu di bawah pengawasan ketat tentara itu sangat sulit. Jika Anda benar-benar ingin mengevakuasi orang-orang Duk Mining keluar dari negara itu, rute laut diperkirakan sulit, dan jalan keluar lain harus ditemukan." Li Yalin bertanya kepadanya, "Bagaimana jika Anda tidak pandai mengendalikan situasi setelah tiba di Duk Mining?" Ye Chen berkata, "Jika aku tidak bisa mengendalikan situasi dengan baik, itu hanya karena orang-orang di dalam tidak mau bekerja sama. Secara logika, mereka telah diperbudak oleh Broken Clearance Society selama beberapa generasi, jadi mereka seharusnya tidak boleh tidak bekerja sama. Namun, jika seseorang benar-benar tidak mau bekerja sama, pihak lain jelas-jelas berdiri di pihak yang berlawanan denganku. Jadi, aku hanya bisa memperlakukan mereka sebagai musuh." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menunjuk orang yang bertanggung jawab dan berkata kepada Li Yalin, "Inspektur Li, tanyakan kepada orang itu di mana lemari distribusi stasiun pengiriman barang berada. Saya akan menghancurkan sirkuit di sini terlebih dahulu. Begitu sirkuit hancur, tidak mungkin untuk bekerja sepanjang malam ini, dan tugas bongkar muat secara alami akan tertunda hingga fajar besok. Dengan cara ini, semua kereta kargo besok mungkin akan terpengaruh dan tertunda setidaknya selama 6 atau 7 jam, dan kemudian minta orang yang bertanggung jawab menyesuaikan prioritas mereka dan menunda pengiriman Duk Mining hingga setelah pukul 4 sore besok." Bersambung.